Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bagus Sutomo Santoso Putro, peserta program Graduate Trainee Batch 5 APP Sinarmas dari tim Cemara. Sekarang kita akan membahas mengenai SciSpress. Di sini, tujuan pembelajaran yang ingin kita bahas adalah mengetahui fungsi SciSpress, bagaimana cara starch masuk ke dalam kertas, parameter yang mempengaruhi starch pickup dan batasannya, dan proses SciSpress selama running, shift break, dan shutdown. Untuk pendahuluannya, kenapa sih kertas harus di-sizing? Nah, di dalam kertas ini, fiber yang ada di dalam akan saling berikatan hidrogen pada kondisi kering. Nah, ketika terkena tinta atau air, ikatan hidrogen antar fibernya akan tersubstitusi oleh air. Nah, air ini akan mengisi ruang kosong di dalam fiber, atau yang kita kenal dengan efek kapilaritas. Nah, peristiwa ini yang menyebabkan ketika kertas kontak dengan tinta, nantinya tintanya akan cenderung menyebar ke segala arah, atau istilah yang kita kenal adalah blowbore. Nah, karena alasan itu, makanya butuh sizing, yang mana fungsinya adalah untuk membatasi penetrasi cairan ke dalam kertas agar meminimalisir peristiwa blowbore tadi. Secara umum, sizing di kertas ada dua cara, yaitu internal sizing dan surface sizing. Internal sizing biasanya menggunakan ASA atau AKD. Sebelum pengaplikasiannya, harus diemulsikan terlebih dahulu dengan cationic starch. Nah, ASA dan AKD ini akan bereaksi pada suhu tinggi, jadi selama proses di wet end hanya akan tertahan di fibernya. Ketika masuk dryer, baru deh mulai bereaksi mengisi ruang di antara fibernya menggantikan air. Yang kedua, ada surface sizing. Biasanya menggunakan starch. Nah, starch ini bisa menggunakan kanji, gandum, atau jagung. Tapi yang paling baik menggunakan kanji, karena tidak menyebabkan foaming pada proses sirkulasi starchnya. Kelebihan surface sizing ini lebih spesifik sizing areanya. Tidak sensitif terhadap perubahan operasi wet end, sangat tahan terhadap chemical additive, mengurangi deposit di area wet end yang bisa meningkatkan lifetime dari felt, dan juga meningkatkan kualitas kertas. Nah, kualitas kertas ini maksudnya adalah kekuatan dan internal bonding di permukaan kertasnya. Nanti ikatan bonding internal ini dan kekuatannya akan meningkat karena surface starch-nya akan mengisi rongga kosong atau porositas yang membuat ikatan antar fibernya semakin rapat dan kuat. Selain itu juga mengurangi debu karena fine dan filler semakin terikat di dalam kertas. Kemudian kertasnya juga semakin kaku sehingga variasi dimensi kertas berkurang, dan juga akan meningkatkan smoothness pada permukaan kertasnya. Sekarang kita masuk ke tipe SciSpress. Tipenya terbagi dari cara starch solution diaplikasikan ke dalam kertas. Ada yang konvensional, yaitu Pond SciSpress, dan starch film, yaitu Metered SciSpress dan Get-Roll SciSpress. Yang pertama ada conventional press. Nah, conventional press ini bentuknya seperti pada gambar. Nanti ada shower yang menyemprotkan ke roll dan akan merata selebar mesin kertas. Nah, tipe font size ini sesuai namanya, yaitu larutan startnya dibuat menggenang dan kertasnya dilebatkan di antara genangan tersebut. Kemudian ditekan oleh nip roll. Starch solid yang digunakan biasanya 5-6%.
dan umumnya start pickup-nya kurang dari 4 GSM. Kalau start solidnya terlalu tinggi, maka viskositas larutan startnya semakin tinggi. Akibatnya, penetrasi starch akan terbatasi dan water hydraulic pressure semakin tinggi, yang membuat kertasnya mudah putus. Selain itu, kalau kecepatan paper machine semakin kencang, biasanya akan membuat masalah splashing. Maksudnya splashing ini, startnya akan mencipat kemana-mana. Nah, ini kan menyebabkan masalah terhadap safety. Makanya, ini harus diatasi. Caranya dengan memperbesar diameter roll sehingga tekanan hidrolik bilangan larutan starchnya bisa meningkat. Selanjutnya ada starch film size press. Nah, tipe ini ada yang metered size press dan gate roll size press. Kalau tipe starch film ini, larutan starchnya dibentuk menjadi lapisan tipis di permukaan size press roll dan ditransfer ketika kertas melewati nib size press roll. Karena kertasnya tidak terendam dalam larutan starch, maka penetrasi airnya tidak sebanyak pond size press, sehingga jumlah starch solidnya bisa lebih fleksibel. Karena lapisan tipisnya jadi tidak akan menimbulkan masalah seperti splashing, nah, moisture kertas yang masuk bisa mencapai 1-3% di tipe size press ini. Kemudian, yang mempengaruhi performa pengaplikasian superstarch di kertas ada 3 hal, yaitu viskositas starch, karakteristik kertasnya, dan nib impulse. Starch viskositas kalau semakin encer akan semakin mudah penetrasi ke dalam kertas. Kalau karakteristik kertasnya dipengaruhi dari permeability atau kemampuan satu zat bisa lewat ke dalam kertasnya. Bisa juga dipengaruhi oleh ukuran porinya dan kemampuan daya serap kertas itu sendiri. Selain itu, potensi daya serap ini dipengaruhi oleh seberapa banyak internal sizing digunakan di wet end dan juga moisture kertas yang masuk ke size press. Untuk nib impulse, ini berkaitan dengan nib pressure dan lebar nibnya yang dipengaruhi oleh roll cover, diameter roll, dan kecepatan mesinnya. Kalau kecepatan mesinnya terlalu tinggi, residence time-nya akan terlalu cepat, yang mengakibatkan aplikasi startnya kurang efektif. Kalau dari gambar di bawah ini, kertasnya ditunjukkan oleh paperweight. Nah, kertasnya di paperweight ini akan masuk ke size press. Kemudian ditekan oleh 2 nib roll. Nah, di saat yang bersamaan juga ada dari arah aplikator roll masuk ke starch film. Ketika nib roll ini saling bersentuhan dengan kertas, starch mulai teraplikasikan ke dalam kertas, sehingga starch dapat menempel di permukaan kertasnya. Lapisan starchnya nanti ketika meninggal size press, lapisan starchnya nanti terpisah, ada yang ikut dengan kertas dan ada yang kembali untuk di-recycle ke dalam sapphole. Nah, kalau starch film ini terlalu tebal, akan membuat masalah, yaitu starch terikut ke roll setelah nib yang menyebabkan starch yang menempel di permukaan roll cenderung membuat kertas tertarik ke roll. Nah, ini akan membuat masalah atau yang biasa kita sebut dengan web stealing. Nah, parameter apa sih yang bisa meningkatkan web stealing? Ini bisa dilihat dari parameter startnya, dari base papernya, dan parameter size press-nya. Kalau dilihat dari starch parameternya, kalau pengguna jumlah starch filmnya terlalu banyak, bisa meningkatkan proses web stealing.
Kemudian untuk kertas yang diproduksi itu gramaturnya rendah, daya absorpsinya rendah, porositas rendah, ini lebih rentan terjadi web stealing. Dan juga untuk parameter size press-nya, untuk kertas dengan tension yang rendah dan kecepatan yang tinggi juga bisa menyebabkan web stealing terjadi. Sekarang kita masuk ke step-step bagaimana prosesnya berjalan size press ketika sedang running, sit back, dan shutdown. Kita mulai dari running. Starch yang berasal dari start kitchen dimasukkan ke dalam mesin tank. Di dalam mesin tank ini terdapat agitator dan penambahan steam agar starchnya tadi tidak menggumpal. Apabila bahannya menggunakan jagung atau gandum, biasanya kan terbentuk foaming atau busa. Nah, ditambahkan defoamer agar busanya tadi menghilang dan tidak mengganggu runnability mesin. Kemudian dari mesin tank akan dipompa menuju pressure screen. Nanti valve deaeration-nya dibuka sebagian untuk dikembalikan menuju ke mesin tank. Nah, deaeration ini berfungsi untuk proses penghilangan udara di dalam starch. Kemudian yang lainnya itu dimasukkan ke dalam application beam. Nah, caranya valve-nya yang merah ini dibuka dan yang oranye ini hot water ini ditutup, oranye dan biru. Nah, di application beam ini starch mulai teraplikasikan ke dalam kertas. Nah, pressure yang ada di application beam ini harus dijaga merata agar starch yang teraplikasikan dapat merata selebar mesin dan sepanjang paper mesin. Makanya perlu aliran bypass ini. Untuk seberapa besar bukan valve bypass ini otomatis tergantung pressure-nya yang ada di application beam agar pressure-nya dapat merata di sepanjang paper mesin dan selebar paper mesin. Kemudian karena tidak semua starch-nya teraplikasikan ke dalam kertas, maka sisanya diresirkulasikan kembali dengan aliran bypass-nya menuju save all untuk kemudian masuk ke dalam tank mesin dengan menutup valve menuju sewer dan membuka valve menuju mesin tank. Nah, itu tadi proses ketika paper mesin sedang running, bagaimana application starch-nya itu bisa terjadi. Nah, ketika proses paper mesin mengalami shift break selama kurang dari 3 jam, starch ini diresirkulasi secara singkat pada aliran deaeration tanpa masuk ke application beam. Jadinya ini dilakukan agar larutan starch-nya tidak menggumpal di mesin tank. Nah, alurnya adalah starch dari mesin tank dipompa masuk ke pressure screen. Kemudian valve deaeration ini dibuka dan pipa merahnya ini ditutup agar tidak masuk ke application beam. Kemudian dia akan mengikuti jalur coklat ini, kemudian masuk ke mesin tank dengan menutup aliran yang berasal dari application beam, sehingga dia masuk ke mesin tank dan terus bersirkulasi seperti itu. Nah, kalau paper mesinnya shutdown atau mati selama lebih dari 3 jam, maka starch-nya yang terdapat pada mesin tank dan jalur perpipaan harus dibersihkan agar tidak menggumpal ketika akan dipakai lagi ketika running. Caranya adalah sama seperti proses ketika running. Jadi harus sudah memprediksi waktu ketika mesin akan berhenti dengan penggunaan starch
sehingga levelnya sudah sangat minim. Maksudnya level starts yang sangat minim ini di dalam mesin tank. Nah, ketika sudah dalam posisi shutdown dan level starts sangat minim di mesin tank, aliran hot water-nya dibuka masuk ke dalam mesin tank dengan cara membuka valve yang coklat ini dan valve biru ini masuk ke dalam mesin tank. Kemudian ketika mesin tank sudah terisi oleh hot water, lalu dipompakan menuju pressure screen dan membersihkan jalur di aeration coklat ini dengan membuka valve-nya coklat dan membuka valve merahnya agar bisa masuk ke application beam. Kemudian dibersihkan aliran bypass-nya dan aliran resirkulasinya, kemudian masuk save all, terus masuk mesin tank lagi. Dilakukan resirkulasi terus sampai jalur perpipaannya sudah bersih semua, kemudian pipa valve sewer ini dibuka, kemudian dibuang ke dalam sewer. Seperti itu ketika prosesnya shutdown. Nah, ketika sudah mulai running lagi, mesin tank ini kemudian diisi lagi oleh surface starts yang baru. Kemudian prosesnya sama seperti awal tadi. Seperti itu. Sekarang sudah selesai materi kita. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah fungsi CSPress ini adalah untuk mengaplikasikan lautan starch ke permukaan kertas, sehingga penetrasi air ke dalam kertas dapat diatur agar ketika digunakan tintanya tidak blobor. Yang kedua, dalam mengaplikasikan starch ke dalam kertas terdapat dua cara, yaitu konvensional CSPress dengan membuat starchnya menggenang, kemudian diaplikasikan dengan ditekan oleh kedua roll, sehingga penetrasi starch ke dalam kertas dapat terjadi. Dan juga bisa membuat starch diaplikasikan dalam bentuk lapisan tipis, sehingga dapat lebih diatur starch solids yang teraplikasikan ke dalam kertas. Nah, parameter yang mempengaruhi aplikasi surface starch ini adalah viskositas starch, karakteristik kertas itu sendiri, dan nip impulse. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.